Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau sharing terkait dengan isu yang baru-baru ini muncul, yaitu terkait dengan lolos butuh kalau teman-teman dosen yang ingin pindah ke kampus yang lain. Jadi ini lumayan agak rame ya di beberapa media sosial terkait dengan lolos butuhnya ini. Jadi kalau kita mengulik lebih ke belakang, kemarin itu kan sempat ada Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 yang kemudian ditarik kembali untuk ditinjau ulang. Di mana dalam salah satu Permendikbudristek itu adalah menyebutkan kalau untuk dosen-dosen yang ingin pindah ke kampus yang lain atau pindah ke kampus baru, maka tidak dibutuhkan lagi surat lolos butuh tersebut. Nah, karena berkaitan dengan hal tersebut, akhirnya mungkin ditariklah peraturan tersebut ya. Nah, kemudian di tanggal 2 Januari 2025 itu muncul surat edaran nomor 14 tahun 2024 terkait dengan surat lolos butuh tersebut. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah membacanya, tetapi saya mau fokus terkait dengan surat lolos butuh ini. Misalnya dengan apa yang ditulis di poin ketiga itu menyebutkan bahwa dengan adanya surat edaran nomor 14 tahun 2024, pada pengusulan perpindahan dosen eksternal, setiap dosen yang akan melakukan perpindahan home base dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi yang lain, itu diwajibkan untuk menyertakan surat lolos butuh yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi asal. Nah, ini kemudian rame nih di berbagai macam sosial media, ada yang menyebutkan bahwa kita kembali lagi ke zaman jahiliyah ya. Jadi diharapkan bahwa di tahun 2025 itu teman-teman dosen yang mungkin saat ini merasa bahwa saya tidak bisa memiliki perkembangan dalam hal karir kalau misalnya saya bertahan di kampus yang lama gitu, ataupun karena juga menghadapi lingkungan yang toksik sehingga dia berkeinginan untuk mengembangkan karirnya di kampus yang lain. Nah, tetapi dengan surat edaran nomor 14 tahun 2025 itu pada akhirnya mungkin kita sementara harus gigit jari dulu untuk terkait dengan perpindahan dosen dari kampus satu ke kampus yang lain. Nah, tetapi di dalam video ini saya akan memberikan pandangan dalam bentuk positifnya dan negatifnya, ya. Di mana di dalam surat tersebut itu kan sudah jelas bahwa bagi teman-teman dosen yang ingin melakukan perpindahan kampus dari kampus lama ke kampus yang baru, maka tetap harus membutuhkan lolos butuh. Nah, sebenarnya ini ada tujuannya kenapa persyaratan itu dibutuhkan. Jadi yang pertama itu tujuannya itu adalah untuk menghindari konflik administrasi antara perguruan tinggi asal dengan perguruan tinggi tujuan gitu. Jadi mungkin selama ini perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi tujuan itu mungkin punya hubungan kerjasama dan lain-lain, sehingga kalau misalnya lolos butuh itu dibutuhkan, maka untuk menghindari konflik administrasi ini antara kampus, itu yang pertama tujuannya. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah menjadi bukti persetujuan resmi antara pihak kampus atau pihak perguruan tinggi asal. Ya, jadi karena kita harus mengikuti peraturan yang ada, maka mau nggak mau, maka surat butuh itu atau lolos butuh itu tetap harus dikeluarkan gitu. Nah, dengan kata lain, ini untuk memastikan bahwa proses perpindahan itu dapat berjalan secara tertib dan tidak ada masalah di kemudian hari. Nah, itu kan nilai positifnya ya. Nah, tetapi kalau misalnya kita lihat ke depan misalnya ya, kalau kita misalnya tetap mempertahankan ego kita atau keinginan kita untuk tetap harus pindah, maka ada hal-hal juga yang harus juga pemerintah itu harus memperhatikan terhadap mungkin psikologisnya si dosen ini ya, bisa ditanyakan langsung bahwa kenapa sih ingin pindah gitu kan. Artinya pemerintah itu harus memahami hal tersebut gitu. Nah, saya lebih cenderung setuju dengan pernyataan waktu Permendikbudristek nomor 44 itu belum ditarik gitu, di mana dosen-dosen itu kalau yang ingin pindah ke kampus yang baru itu tidak dibutuhkan lolos butuh. Itu kenapa demikian? Karena saya melihat dari case-nya dosen-dosen profesor yang ada di luar negeri ya, di salah satunya di kampus tempat saya studi itu, perpindahan antara dosen itu sudah merupakan sesuatu hal yang lumrah gitu, bukan merupakan sesuatu yang kaget lagi gitu. Jadi
kita hampir setiap semester itu pasti ketemu dengan dosen yang baru gitu, dengan profesor-profesor yang baru. Nah itu, dan ketika saya komunikasi dengan salah satu profesor dari Indonesia yang bekerja di sini, itu memang tidak dibutuhkan lulus butuh. Jadi ketika misalnya dia ingin mengembangkan karir di kampus yang satunya, ya kampus yang lainnya atau kampus asal itu tetap mengizinkan hal tersebut. Nah itu berbeda sekali dengan yang ada di Indonesia. Nah oleh karena itu ini yang kemudian memunculkan banyaknya polemik di antara dosen ya, karena mungkin mereka tidak melihat sebenarnya tujuan kenapa harus dikeluarkan lulus boto itu mungkin tidak dipahami hal tersebut. Nah tetapi ada dampak negatif sebenarnya terhadap dosen ketika misalnya lolos butuh itu yang diperlukan sebenarnya oleh dosen itu tidak diberikan oleh pihak kampus. Yang pertama seperti apa misalnya? Yang pertama dampak negatifnya adalah terhambatnya karir dan mobilitas profesional ya. Terlepas dari tujuan yang sudah saya sebutkan tadi ya. Artinya mungkin mereka punya hubungan yang baik antar kampus. Tetapi yang penting juga itu pemerintah harus bisa memahami psikologis dari tiap-tiap dosen gitu. Jadi dampak negatifnya tadi yang pertama itu terhambatnya karir dan mobilitas profesional. Jadi ketidakmampuan mendapatkan surat lulus butuh ini dapat menghambat dosen untuk pindah home base dari perguruan tinggi satu ke perguruan tinggi yang lain. Nah, hal ini tentu akan berdampak pada kesempatan karir sebagai seorang dosen, seperti misalnya ingin mendapatkan jabatan akademik yang lebih baik, kemudian ingin mendapatkan fasilitas yang lebih mendukung, atau mungkin lingkungan yang lebih sesuai dengan tujuan profesionalnya mereka gitu. Nah, kemudian dampak negatif yang kedua itu adalah ketergantungan kepada kebijakan kampus lama. Gini, ya jadi hal yang ini itu bukan hanya terjadi saja pada kampus-kampus perguruan tinggi swasta. Tetapi di perguruan tinggi negeri itu pun juga terjadi gitu. Tapi mungkin yang lebih banyak terjadi itu adalah perguruan tinggi swasta. Kalau kita berbicara tentang ketergantungan pada kebijakan kampus yang lama, maka beberapa perguruan tinggi asal itu mungkin memiliki kebijakan yang ketat atau bahkan bias terhadap dosen yang ingin keluar. Ini yang kemudian banyak saya mendapatkan chat-chat dari teman-teman yang ingin sebenarnya keluar atau pindah kampus dari kampus satu ke kampus yang lain. Nah, jika ada regulasi atau mekanisme yang jelas untuk memastikan penerbitan surat lulus butuh, hal ini dapat dimanfaatkan untuk menahan dosen agar tetap berada di institusi tersebut, meskipun dosen merasa tidak nyaman atau tidak berkembang pada kampus asal. Kemudian yang ketiga, dampak negatifnya itu adalah potensi konflik dan ketegangan. Nah, jika surat lolos butuh ini tidak dikeluarkan, maka dosen itu berpotensi terjebak dalam konflik administrasi dengan kampus asal. Nah, ketika misalnya terjadi konflik administrasi, maka ketegangan tidak hanya berdampak pada hubungan profesional dosen dengan institusi, tetapi juga bisa menciptakan stres emosional yang berlebihan. Gitu. Kemudian yang keempat, itu adalah kehilangan kesempatan di kampus tujuan, gitu ya. Karena menurut saya kampus asal itu harus tetap memberikan surat lulus butuh gitu ya. Jadi kalau kampus tujuan ini seringkali memiliki batas waktu tertentu untuk penerimaan dosen baru, terutama terkaitan dengan pengajuan perubahan home base misalnya ya, ataupun ketidakmampuan melengkapi dokumen ini tepat waktu, maka dapat menyebabkan dosen itu kehilangan peluang tersebut. Nah itu. Kemudian yang kelima itu adalah dampak finansial. Nah, dampak finansial itu seperti apa? Jadi, dalam beberapa kasus, dosen yang tidak bisa pindah home base mungkin kehilangan akses ke tunjangan atau gaji yang lebih baik di kampus tujuan gitu. Nah, hal ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan finansial mereka. Nah, ini juga yang harus juga dipahami oleh pihak-pihak kampus asal atau kampus lama gitu. Nah, kemudian dampak keenam itu adalah penurunan motivasi dan produktivitas. Ini juga harus dipahami oleh setiap kampus asal, di mana ketidakmampuan berpindah ke tempat yang lebih baik itu dapat membuat dosen merasa terjebak dan tidak dihargai, sehingga itu akan mempengaruhi semangat mereka dalam mengajar, kemudian meneliti, atau bahkan melakukan pengabdian masyarakat, serta bisa melakukan publikasi. Dan yang ketujuh itu adalah minimnya perlindungan hukum untuk dosen. Nah, ini yang harus dibahas ya untuk semua dosen, bahwa kita itu tidak memiliki perlindungan hukum.
Ya, salah satunya kalau misalnya kita mau mengurus surat lolos butuh ini, ya, di mana surat tersebut itu tidak menyebutkan mekanisme atau perlindungan bagi dosen jika kampus asal itu menolak memberikan surat lolos butuh. Nah, ini menciptakan celah hukum yang merugikan dosen, terutama jika perguruan tinggi asal itu bertindak sepihak tanpa alasan yang jelas, gitu. Nah, bagaimana sebenarnya rekomendasi untuk mitigasi dampak negatif tersebut? Yang pertama itu kita harus mencari regulasi yang lebih tegas ya, di mana pemerintah ataupun Menteri Pendidikan Tinggi itu perlu menetapkan aturan yang memastikan penerbitan surat lolos butuh yang dapat ditolak dengan alasan yang jelas atau objektif. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah mekanisme banding, di mana dosen yang tidak mendapatkan surat dan mengajukan banding ke pihak independen seperti misalnya LLDikti ataupun Kemendikbudristek gitu ya. Kemudian ada batas waktu penerbitan surat. Nah, itu harus ada batas waktu yang jelas untuk menerbitkan surat lolos butuh, misalnya maksimal 30 hari kerja setelah diajukan gitu. Kemudian yang keempat, ini yang penting, bahwa sanksi untuk kampus yang tidak kooperatif. Nah, seperti apa itu? Jadi, institusi yang menolak mengeluarkan surat lolos butuh tanpa alasan yang sah, itu seharusnya dikenakan sanksi administratif. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin pindah ke kampus yang lain. Nanti kita bisa sharing-sharing, bisa komunikasi, bisa chat di komentar, ataupun di Instagram saya, ataupun di Facebook saya. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.